warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal usaha kelompok kami yang berjudul Usaha Telur Crispy yang dianggotai oleh saya Erika Putri Nuryanti. Saya Salsabila Abdullah. Saya Dania Prameswari. Saya Reka Rifana Klesya. Saya Irfan Rahman Sasawinata. Saya Teguh Feb Aprijanus. Yang pertama Ringkas. akan dipresentasikan oleh Dania. Ringkasan proyek. Yang pertama ada manajemen. Nama perusahaan Drone Team. Nama pemilik perusahaan adalah Teguh Five. Bidang usaha makanan ringan. Jumlah tenaga kerja ada 6 orang. Terus pemasaran. Produk yang dipasarkan adalah telur crispy. Sasaran konsumen atau pembeli semua kalangan usia. Wilayah pemasaran ada di Karawang. Rencana penjualan pada tahun 2021 dengan penetapan harga 7.000. Daftar riwayat hidup pengelola, nama Irfan Rahman, terus tempat dan tanggal lahir Karawang 4 Mei 2004, agama Islam, alamat rumah Gempol, alamat tempat usaha Gempol, pendidikan terakhir sekolah menengah atas. Bab 1, judul kegiatan adalah usaha kerajinan telur crispy. Status usaha yang akan saya jalankan adalah usaha pengembangan. Rasional kegiatan adalah usaha makanan telur crispy yang akan saya buat. Alasannya adalah alasan saya memilih usaha makanan ringan ini adalah berdasarkan atas pertimbangan seperti bahan baku yang digunakan tidak terlalu sulit dan mudah ditemukan. Saya hanya membutuhkan telur dan tepung sebagai bahan utamanya, dan untuk lebih menariknya ditambah dengan saus kecap mayo. Tujuan kegiatan yang saya dirikan ini adalah untuk mengembangkan kreativitas diri saya dalam bidang memasak dan sebagai bentuk pembelajaran saya dalam berwirausaha. Metode pelaksanaan. Produk makanan yang akan kami hasilkan adalah telur crispy, yaitu jenis makanan berbahan utama telur yang dilapisi tepung dan kemudian diberi saus dan mayones. Makanan unik ini bersifat universal, tidak hanya anak kecil yang menyukai, tapi juga para remaja dan orang dewasa. Bahan baku utama dari telur crispy ini adalah telur dan tepung. Untuk sebagai tambahan toppingnya, bisa ditambahkan saus, kecap, dan mayones. Proses produksi. Yang pertama, pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu aduk sampai semuanya tercampur. Yang kedua, siapkan teflon, lalu beri minyak sedikit. Yang ketiga, pakai api kecil untuk memasak agar telur tidak gosong. Yang keempat, setelah itu tuangkan telur pada teflon. Yang kelima, setelah telur masak, potong-potong telur kecil-kecil. Yang keenam, siapkan adonan basah dan kering. Yang ketujuh, masukkan telur ke dalam adonan kering, lalu ke basah dan ke kering lagi, dan seterusnya seperti itu. Pemasaran. Segmen pasar yang dibidik adalah wilayah Karawang dan sekitarnya. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan cara membuka stand. Tempat produksi dilakukan di Gempol. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat kegiatan prakarya. Target pengeluaran hasilkan adalah telur crispy. Kualitas produk yang akan dihasilkan adalah telur crispy yang gurih dan renyah, sesuai dengan jumlah konsumen yang ditargetkan. Target konsumen yang ditargetkan adalah semua usia. Target pendapatan yang ingin saya peroleh setiap hari adalah 200.000, dan dalam sebulan dapat memperoleh 4.800.000 rupiah. Selanjutnya bab 4, rencana biaya usaha. A. Rencana biaya usaha. Pertama, bahan pembantu. Bahan pembantu 1. Yang pertama ada telur. Telur kita membutuhkan 20 butir telur dan harga satu butirnya 22.000. Bila kita jumlahkan harganya 40.000. Sedangkan yang nomor 2 kita tepung.
kita membutuhkan 10 pieces tepung dan satu piecesnya seharga dengan 4.000. Jadi jumlahnya 10 kali 4.000 dengan 40.000. Selanjutnya yang ketiga ada minyak. Minyak kita menggunakan 1 liter dengan harga 18.000. Selanjutnya yang keempat ada gas. Kita menggunakan 1 kilo gas dengan seharga 23.000. Selanjutnya kita totalkan keseluruhannya, harga telur 40.000, harga tepung 40.000, harga minyak 18.000, harga gas 23.000. Jadi totalnya 121.000. Selanjutnya bahan pembantu kedua. Yang pertama ada plastik. Kita menggunakan 1 bungkus plastik, harganya 7.000. Dan yang kedua kita membutuhkan strapless presisi, membutuhkan 1 bungkus dengan harga 8.000. Selanjutnya kita gabungkan ke harga keduanya lagi, 7.000 ditambah 8.000, jadi harga jumlahnya 15.000. Nah, selanjutnya kita jumlahkan bahan pembantu ke-1 dan bahan pembantu kedua. Jadi 121.000 ditambah 15.000. Jadi hasilnya 136.000. Nah, selanjutnya menghitung harga jual. Yang pertama biaya bahan baku per hari 121.000 dan jumlah produknya 20 dan harga per unitnya 7.000. Selanjutnya yang kedua ada biaya perlengkapan per hari 15.000 dan total produknya 20 dan harga per unitnya 3.000. Jadi total biaya per hari adalah 121.000 dan total per unit per harinya 7.000, dan keuntungan atau margin yang kita dapatkan yang kita harapkan 20%. Jadi kita menjualnya 7.000 ditambah 3.000 jadi 10.000. Terima kasih. Bab 5 organisasi pelaksanaan. Personal pelaksanaan kegiatan usaha tersusun sebagai berikut. Irfan sebagai pengelola bekerja untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. Teguh sebagai manajer pemasaran, bekerja sebagai pemasaran produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Ketiga ada Erika Salsabila, Dania, dan Reka sebagai produksi. Tujuannya menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Kenapa harus membuat usaha dan apa manfaatnya? Karena menjadi seorang wirausahawan adalah keinginan dari kebanyakan orang tanpa mengenal usia, terutama pada situasi kehidupan seperti ini. Pilihan untuk berwirausaha bisa menjadi peluang positif. Manfaatnya adalah memaksimalkan potensi dan bakat diri. Kedua, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Yang ketiga, memiliki relasi yang semakin luas. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.